Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 11 Maret 2023. Sebelum kita menjalani hidup karunia Tuhan, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita meminta kekuatan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Sebelum kami menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu biarlah memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan dan sempurnakan. Yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yehezkel pasal 36 ayat 22 sampai dengan 32. Ayat 22 saya akan bacakan, firman Tuhan berbunyi, "Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, begini firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang." Amin firman Tuhan. Tema kita, kuduskanlah Allah dan dirimu. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tanggung jawab utama dan terutama bagi umat Allah adalah menjaga kekudusan Allah. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku kudus, Tuhan Allahmu kudus. Ini adalah perintah dan ketetapan Allah yang harus dilakukan. Umat yang hidup dalam kecemaran dan menyembah Allah lain adalah umat yang memberontak dan mencemari kekudusan Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu persekutuan. Harus memelihara dan menjaga kekudusan hidup. Saudara-saudara, umat Israel harus dibuang ke Babel sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Mereka memang masih tetap menyembah Allah, tetapi juga mereka menyembah Allah lain. Perbuatan ini merupakan penistaan dan pencemaran nama Allah yang kudus. Bangsa Israel sesungguhnya sudah mengetahui hukum ini, namun mereka lebih mendengar apa yang disampaikan oleh musuh-musuhnya, dan akhirnya mereka ikut menyembah berhala. Israel telah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, akhirnya Allah menjadi murka dan mereka harus dibuang ke Babel. Namun demikian Allah tetap mengasihi mereka dan menjanjikan pembebasan. Allah bertindak bukan karena umat itu, tetapi karena nama Allah tidak ingin namanya dinajiskan oleh mereka dan bangsa lain. Umat Allah harus ditahirkan kembali sehingga mereka menjadi umat yang layak menjadi umat Allah. Kita sebagai orang percaya telah dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Tanggung jawab kita adalah memelihara kekudusan diri kita sehingga nama Allah tetap dikuduskan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merasakan sukacita dan bahagia di mana Engkau memberikan dan menganugerahkan waktu yang indah pada kami untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menjaga kekudusan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan. Engkau memampukan kami untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab dan menyelesaikan rencana hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, lewat itu kami menjaga kekudusan kami dan menjaga kekudusan Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ampunkan salah dan dosa kami.
Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.